Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan belajar tentang cut vertex, bridge, dan graf khusus. Nanti ada tambahan di graf satu lagi. Sebelum kita mulai perkuliahan kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, meminta kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita selalu diberikan kesehatan dan terhindar dari segala musibah serta dampak COVID-19. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah. Cut vertex dan bridge. Pertama, definisi cut vertex. Vertex V di graf G disebut cut vertex jika komponen graf G dikurang dengan vertex V itu lebih dari komponen graf G. Jadi, V adalah cut vertex dari graf terhubung G jika G kurang V tak terhubung. Definisi bridge. Sisi E pada graf G disebut bridge jika komponen graf G dikurangi sisi E itu lebih dari komponen graf G. Contoh kasus cut vertex dan bridge. Misalkan ini adalah graf awalnya, yaitu graf G yang anggota dari himpunan verteksnya adalah U, V, W, X, Y, Z, P, Q, T. Tuh. Kemudian kita mau membuat suatu cut vertex dari sini. Berarti kita pilih suatu vertex yang kalau kita hilangkan dari graf ini, maka dia komponennya akan lebih dari graf G ini. Misalkan U, kita selidiki. Kalau graf G dikurangi dengan vertex U, kita sudah belajar ya bagaimana cara menghilangkan vertex. Kalau kita menghilangkan suatu vertex, maka kita hilangkan juga sisi-sisi yang berinsiden dengan vertex itu. Kita mau menghilangkan vertex U, berarti kita juga menghapus semua sisi yang berinsiden dengan vertex U, yaitu UQ, UT, UV, UX, dan UW, sehingga menjadi graf seperti ini. Ini adalah graf G dikurangi dengan U. Nah, kita hitung komponennya. Apakah lebih besar dari graf G? Kalau kita hitung, komponennya ada 1, 2, 3. Komponen dari graf G dikurangi dengan U adalah 3. Sedangkan komponen dari graf G adalah 1. Karena komponen graf G kurang U lebih dari komponen graf G, maka vertex U dikatakan cut vertex. Selanjutnya bridge. Kalau pada cut vertex kita menghapus vertex, berarti pada bridge kita menghapus sisi. Kita sudah pelajari ya bagaimana cara menghapus sisi. Nah, misalkan di sini yang kita hapus adalah sisi WY. Nah, kalau kita hapus sisi WY pada graf G, maka menjadi graf seperti ini. Sekarang kita hitung komponennya. Ternyata didapat komponen dari graf G dikurang WY adalah 1, 2. Yang mana komponen tersebut lebih dari banyaknya komponen pada graf G. Oleh karena itu, WY dikatakan bridge. Non-separable block and block. Definisi non-separable. Suatu graf dikatakan non-separable jika graf tersebut tak trivial. Ingat, tak trivial berarti verteksnya lebih dari 1, terhubungkan, dan tidak mempunyai cut vertex. Ingat,
Suatu graf dikatakan non-separable ada 3 kriteria yang harus dimilikinya, yaitu yang pertama, graf tersebut tak trivial, graf tersebut terhubungkan, dan tidak mempunyai cut vertex. Artinya, tidak mempunyai cut vertex berarti kalau kita menghapus vertex-vertex apa aja yang ada di graf tersebut, maka komponennya bakalan sama dengan banyak komponen atau kurang dari ya dengan komponen graf asalnya. Karena tadi syaratnya kalau dia cut vertex, komponen setelah kita hapus vertex harus lebih dari komponen graf asalnya. Nah, sedangkan definisi blok adalah seperti berikut. Misalkan G, graf tak trivial yang terhubungkan. Suatu blok B dari G adalah subgraf maksimal yang non-separable. Ingat, subgraf maksimal yang non-separable. Non-separable tadi tak trivial, terhubungkan, dan tidak mempunyai cut vertex. Definisi N-blok. Suatu blok dari graf G yang memuat tepat satu cut vertex dari G disebut N-blok dari G. Diulangi, suatu blok dari graf G yang memuat tepat satu cut vertex dari G disebut N-blok dari G. Nah, contoh blok seperti ini. Jadi, nih, ini adalah graf asalnya, yaitu graf G. Kemudian kita mau menentukan subgraf maksimal yang memuat non-separable. Nah, tadi non-separable adalah dia itu tak trivial, terhubungkan, dan tidak memiliki cut vertex. Contohnya adalah ini subgrafnya, yang terdiri atas vertex V1, V2, V3, dan sisi-sisi yang berpadanan dengan vertex tersebut. Nah, inilah dia blok B1. Coba kita hapus V1. Maka nanti menjadi graf V3, V2. Itu bukan dia itu bukan cut vertex, ya kan? Karena kalau V1 adalah cut vertex, komponennya harus lebih dari si B1 yang kita duga ini, benar nggak? Nah, maka karena si V1 dihapus, dia bukan cut vertex, V3 dihapus, bukan cut vertex juga, V2 dihapus, bukan cut vertex juga, sehingga ini adalah graf non-separable. Nah, ini berarti adalah subgraf maksimal yang dia adalah graf non-separable, sehingga B1 ini adalah benar blok. Kemudian B2, kita ambil subgrafnya, yaitu V3, V4, V5 yang memiliki sisi yang berinsiden dengannya. Nah, kalau kita hapus V3, dia bukan cut vertex karena komponennya sama dengan graf yang ini gitu ya. Nah, V4 begitu juga, V5 juga begitu. Karena tidak ada cut vertex pada graf B2 ini, maka graf B2 ini adalah blok. Kemudian B3 yang V5, V6. Nah, kalau kita hapus V5, dia ternyata bukan cut vertex V5 itu. V6 juga begitu, bukan cut vertex. Karena tidak ada cut vertex, maka ini adalah graf non-separable. Karena subgraf maksimal ini adalah non-separable, maka B3 adalah blok. Selanjutnya kita ke graf khusus, yaitu graf lengkap, graf bipartit, dan multipartit.
graf lengkap. Definisinya, graf berorder P sedemikian sehingga setiap verteksnya terhubungkan disebut graf lengkap. Jadi kalau order itu kan banyak verteks ya, banyak verteksnya adalah sebanyak P. Kemudian setiap verteksnya terhubungkan. Nah, itulah yang dinamakan graf lengkap. Contoh, dan dinotasikan dengan KP. Contoh ini adalah K5 karena ordernya 5, 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Kemudian kita lihat bahwa setiap verteks itu terhubungkan semuanya. Contoh ini adalah verteks yang pertama. Dia terhubungkan ke verteks yang kedua, ketiga, keempat, kelima. Begitu juga dengan verteks 2. Dia terhubungkan ke verteks 1, verteks 5, verteks 4, verteks 3. Semua verteks yang ada pada graf K5 ini terhubungkan satu sama lainnya. Maka dia dikatakan graf lengkap. Nah, contoh graf lengkap K6 adalah ini. Jadi ordernya ada 6, semua verteksnya terhubungkan satu sama lain. Bisa dipahami ya. Selanjutnya path berorder n dan n cycle. Definisi path berorder n. Graf berorder n lebih dari atau sama dengan 1 yang berbentuk path disebut path berorder n. Ditulis Pn. Contoh yang di bawah ini. P1 berarti hanya terdiri atas satu verteks. P2 berarti ada 2 verteks dan terhubungkan seperti ini sehingga ada path ya, seperti ini. Ini P3, ini P4. Nah, kemudian untuk cycle definisinya graf berorder n yang lebih dari sama dengan 3 yang berbentuk cycle disebut n cycle dan dituliskan dengan Cn. Nah, nih. Jadi dia graf berorder n yang lebih dari sama dengan 3 yang berbentuk cycle. Jadi cycle-nya itu semua verteksnya berderajat 2. Ya, jadi intinya kalau dia cycle udah dia itu cycle seperti ini gitu ya, pasti tertutup gitu ya, tertutup dan setiap sisinya berderajat 2. Nih, vertex ini berderajat 2, yang ini juga berderajat 2, ini juga berderajat 2, seperti itu juga yang lainnya. Paham ya? Intinya semua verteksnya pada graf cycle itu semua berderajat 2 dan tertutup. Graf bipartit. Suatu graf G dikatakan bipartit jika VG atau himpunan verteks G dapat dipartisi menjadi 2 subhimpunan tak kosong V1 dan V2, sehingga setiap sisi di G menghubungkan suatu verteks di V1 dengan verteks di V2. Contoh seperti ini. Nah, jadi ada graf, ternyata bisa kita partisi menjadi 2 subhimpunan. Misalkan ini himpunan pertama, yang ini himpunan kedua. Nah, sehingga V1 adalah himpunan verteks pada himpunan pertama, V2 himpunan verteks pada himpunan verteks yang kedua gitu ya. Tapi ini satu graf mereka. Nah, ternyata verteks pertama pada V1 itu dihubungkan ke verteks pertama dan ketiga dari himpunan V2. Verteks kedua pada V1 itu dihubungkan ke verteks pertama dan ketiga. Begitu seterusnya. Ada setiap sisi di G menghubungkan suatu verteks di V1 dengan V2. Jadi ada hubungannya gitu loh. Semua verteks di sini kena ada pasangannya ya di V2 seperti itu ya. Graf bipartit lengkap. Suatu graf dikatakan bipartit dan lengkap jika setiap verteks di V1 adjacent dengan setiap verteks di V2. Nah, misalkan ini order V1-nya adalah M dan order V2-nya adalah N, maka graf ini dituliskan sebagai KMN. Kemudian graf K1N dinamakan star.
Contoh ini K15. Jadi ordernya himpunan vertex pertama cuma satu, yaitu yang di tengah ini. Sedangkan yang 5 lainnya ini adalah himpunan dari subhimpunan yang kedua. Himpunan dari subhimpunan vertex, himpunan vertex subhimpunan yang kedua gitu ya, yang ini. Nah, ini dinamakan star. Kemudian ini juga ya, star. Ini K12 nih. V1 W1 W2 itu adalah subhimpunan yang kedua. Ini juga star namanya. Nah, K23 berarti subhimpunan pertama ada 2 vertex, sedangkan subhimpunan yang kedua ada 3 vertex. Dan setiap vertex itu terhubungkan ke semua vertex yang ada di subhimpunan sebelahnya. Contoh V1, dia terhubungkan ke W1, W2, W3. Beda dengan bipartit tadi. Bipartit dengan bipartit lengkap beda ya. Kalau bipartit, dia yang penting ada hubungan aja, ada sisi aja yang menghubungkan setiap vertex pada V1 ke V2, maka dia adalah bipartit. Nah, contoh ini, pada vertex yang pertama, dia kan hanya terhubungkan ke vertex pertama dan ketiga pada subhimpunan yang kedua kan. Nah, tapi dia ini tetap dikatakan bipartit. Cuma kalau misalkan setiap vertex itu dihubungkan ke semua vertex yang subhimpunan yang lainnya, maka dia dikatakan bipartit lengkap. Contoh, V1 dihubungkan ke W1, ke W2, ke W3. Nah, V2 dihubungkan ke W1, W2, W3. Maka ini dinamakan bipartit lengkap. Ini adalah contoh K33-nya. Graf multipartit dan multipartit lengkap. Nah, mirip ya sebenarnya, cuma kalau bipartit berarti dia bisa dibuat jadi 2 subhimpunan. Kalau multipartit berarti dia lebih dari 2. Nah, ini graf n-partit atau graf multipartit dan graf n-partit lengkap atau graf multipartit lengkap seperti graf bipartit, tapi himpunan simpul dipartisi menjadi n subhimpunan. Nah, benar kan saya bilang? Nah, contoh graf yang 3 partit, yang ini 3 partit, yang ini 3 partit lengkap ya. Jadi subhimpunan pertama ada 2 vertex, subhimpunan kedua ada 3 vertex, subhimpunan yang ketiga cuma 1 vertex. Nah, kalau dia multipartit, tidak harus setiap vertex dihubungkan ke semua vertex yang ada di subhimpunan lainnya gitu. Contoh nih, pada subhimpunan pertama, vertex pertamanya itu hanya dihubungkan ke vertex subhimpunan yang kedua. Bahkan dia tidak dihubungkan ke yang subhimpunan ketiga gitu. Jadi yang penting ada aja hubungannya gitu loh. Dia dihubungkan semua vertex, yang penting ada ada dihubungkan ke subhimpunan yang lain gitu ya. Nah, kalau yang ini adalah 3 partit lengkap, karena semua vertex pada masing-masing subhimpunan itu dihubungkan ke semua vertex yang ada di subhimpunan lainnya. Contoh pada subhimpunan pertama, itu vertex pertama dihubungkan ke vertex pertama pada subhimpunan pertama, dihubungkan juga ke vertex kedua subhimpunan kedua, dihubungkan juga ke vertex pertama subhimpunan ketiga, dihubungkan juga ke vertex kedua subhimpunan ketiga. Seperti itu ya, kalau dia perbedaan antara multipartit dan multipartit lengkap. Digraf. Suatu digraf atau graf berarah D adalah himpunan tak kosong dan hingga dari vertex-vertex yaitu VD dan himpunan sisi yaitu ED dari pasangan terurut vertex-vertex yang berbeda. Elemen dari ED disebut arc atau sisi berarah. Ingat perbedaan istilah English atau istilah bahasa Inggris, sisi dengan sisi berarah itu berbeda. Kalau sisi yang tak berarah itu edge, kalau sisi berarah itu arc ya. Nah, tapi di Maple dia sama ya, terkadang dibedain gitu. Yang dibedain di Maple itu
ketika mau buat grafnya. Kalau kita buat graf gitu ya pada perintahnya, maka itu adalah graf tak berarah. Tapi kalau di graf pada perintahnya itu baru graf berarah. Itu perbedaannya kalau di Maple. Tapi kalau untuk istilah sisi pada Maple itu sama-sama edge. Nah, jadi perbedaannya hanya kurung siku, masih ingat ya. Nah, tapi kalau dalam bahasa Inggris itu beda. Kalau sisi tak berarah harusnya adalah edge, sedangkan sisi berarah adalah arc, ya. Oke. Banyaknya vertex dari di graf D disebut order, dan banyaknya sisi berarah pada atau arcs disebut size dari di graf D. Ini istilahnya sama ya dengan graf yang tak berarah. Banyaknya vertex dinamakan order, sedangkan banyaknya sisi dinamakan size. Nah, contoh seperti ini. Ini ordernya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, size-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu. Nah, underlying graph. Definisi. Underlying graph dari di graf D adalah graf G yang diperoleh dari di graf D dengan mengganti semua sisi berarah U ke V atau V ke U dengan sisi atau edge UV. Nah, jadi cuma mengganti yang tadinya ada panah, kita hapus panahnya jadi sisi tak berarah gitu loh. Itu kalau kita hapus yang panah-panahnya itu dinamakan underlying graph. Contoh underlying graph untuk contoh di graf pada slide sebelumnya adalah dengan cara mengganti sisi berarah menjadi sisi tak berarah. Nih, jadi kita hapus panah-panahnya nih. Ini dihapus, ini dihapus, ini dihapus, ini dihapus. Nah, sehingga jadi sisi tak berarah, maka ini adalah yang tadi hasil dari penghapusan panah tadi itu namanya underlying di graph. Underlying graph. Nah, selanjutnya adjacent, indecent, dan derajat. Jika UV adalah sisi berarah pada di graf D, maka U dikatakan adjacent ke. Nah, kalau kemarin cuma adjacent gitu ya. Karena ini ada arah, berarti ada adjacent ke, ada adjacent dari gitu. U dikatakan adjacent ke V atau adjacent to V. Dan V dikatakan adjacent dari U atau adjacent from U gitu ya. Selanjutnya sisi berarah U, V. Ini seharusnya begini nih. Nah, selanjutnya sisi berarah UV dikatakan insiden dari U dan insiden ke V. Nah, sisi berarah U ke V, UV dikatakan insiden dari U, insiden ke V. Pokoknya kalau dari itu ke insiden dia yang awal dari, kalau yang ke itu yang akhir. Nah, sedangkan dia adjacent ke itu yang akhir, adjacent dari yang awal. Sama kan? Jadi setiap yang dari itu yang awal gitu loh. Dari mana ke mana gitu loh. Ya, lihat panahnya. Definisi derajat. Kalau di graf tak berarah istilahnya cuma derajat doang. Kalau di graf berarah itu ada derajat keluar, derajat masuk, dan derajat. Ya. Derajat keluar atau out degree disimbolkan dengan ODV, boleh dibuat tanda kurung ya, OD tanda kurung V. Dari vertex V dalam suatu di graf D adalah banyaknya vertex yang adjacent dari V. Banyaknya vertex yang adjacent dari V. Atau dia itu derajat ya, keluar lah, pokoknya arah panahnya keluar gitu loh. Nah, itu kita hitung aja banyaknya yang arah panahnya keluar dari vertex itu berapa, itu adalah derajat keluar dari vertex itu.
Dan derajat masuk atau in degree, simbolnya IDV, adalah banyaknya vertex yang adjacent ke vertex V. Berarti kalau dia masuk ke vertex itu, hitung berapa panah yang masuk ke vertex itu adalah derajat masuk. Sedangkan derajat vertex V adalah dV sama dengan ODV ditambah IDV. Ini V-nya kecil ya, karena dia adalah vertex, bukan himpunan vertex. Oke, kita ke contoh. Nih, misalkan ada graf G ini kan sisi berarah ya. Nah, ordernya 1, 2, 3, 4, 5, size-nya ada 4. Kita mau hitung derajat masuk dari V1. Coba lihat, ada nggak panah yang masuk ke V1? Nggak ada kan? Maka daripada itu nilainya 0. Kemudian kita hitung out degree-nya atau derajat keluar. Ada nggak panah yang keluar dari V1? Ada. Dia ke V3 ya kan keluarnya. Berapa banyak? Cuma 1. Berarti out degree-nya 1. Derajatnya berapa? Tambahkan in degree dan out degree. Jadi 0 tambah 1 sama dengan 1. Nah, contohnya seperti itu. Bisa kalian hitung, ini yang lebih kompleks adalah V3. V3 derajat masuknya 1, 2. Nah, berarti in degree-nya atau derajat masuk V3 adalah 2. Sedangkan out degree-nya atau derajat keluarnya adalah 1, 2. 2 juga. Nah, berarti derajatnya berapa? In degree tambah out degree. 2 tambah 2, 4. Seperti itu. Oke, cukup sekian hari ini perkuliahan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.